Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih berjumpa dengan saya untuk mata kuliah peraturan lelang di Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenai inti dari mata kuliah kali ini, yaitu berkaitan dengan prosedur lelang di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu prosedur lelang di Indonesia. Kita mulai berkaitan dengan prosedur lelang di Indonesia. Prosedur lelang di Indonesia tentu saja ada yang mengajukan permohonan. Di sini ada pemohon lelang. Pemohon lelang siapa? Bisa penjual atau pemilik barang. Teman-teman tentu saja diingat perbedaan antara penjual atau pemilik barang. Di dalam lelang belum tentu pemilik barang itu penjual. Ya, di dalam lelang sekali lagi belum tentu pemilik barang adalah penjual. Bisa dilihat lagi materi saya sebelumnya. Pihak-pihak yang terkait dengan lelang, ada penjual, pemilik barang, ada pejabat lelang, ada flagger, ada balelang, ada KPKNL. Silakan dilihat pengertian perbedaan antara penjual dengan pemilik barang. Dalam hal ini, pemohon lelang bisa penjual atau pemilik barang akan mengajukan surat permohonan tertulis terlebih dahulu. Ya, untuk mengajukan permohonan tertulis ini ditujukan kepada siapa? Yang pertama, kalau itu lelangnya jenisnya eksekusi, non-eksekusi wajib atau non-eksekusi sukarela, maka di sini permohonan tertulis bisa ditujukan ke KPKNL. Ya, jadi penjual atau pemilik barang, kalau ingin mengajukan lelangnya eksekusi atau non-eksekusi wajib atau non-eksekusi sukarela, bisa ke KPKNL. Intinya KPKNL yaitu penyelenggara lelang milik pemerintah bisa menyelenggarakan lelang untuk semua jenis lelang. Ya, saya ulang lagi. Jadi di sini si pemohon ini bisa mengajukan permohonan lelang untuk semua jenis lelang yaitu ke KPKNL. Tetapi bisa juga kalau itu lelang non eksekusi sukarela, si penjual atau pemilik barang di sini bisa mengajukan permohonan lelang langsung ke pejabat lelang kelas 2. Kalau itu jenisnya lelang non eksekusi sukarela. Karena di sini pejabat lelang kelas 2 juga berwenang menyelenggarakan lelang non eksekusi sukarela. Ya. Apa keuntungannya untuk lelang non eksekusi sukarela dilaksanakan melalui pejabat lelang kelas 2? Tentu saja masalah keringanan biaya pajak. Di mana pihak penjual atau pemohon lelang biaya lelangnya adalah Rp0 kalau lelangnya melalui pejabat lelang kelas 2 untuk lelang non eksekusi sukarela. Tapi kalau dia melalui KPKNL tentu saja ada biaya lelang penjualnya. Makanya di sini si pemohon kalau ingin menyelenggarakan lelang non eksekusi sukarela lebih menguntungkan menggunakan jasa pejabat lelang kelas 2. Bisa juga di sini pemohon lelang, penjual atau pemilik barang mengajukan permohonan lelang melalui balai lelang. Masih ingat? Balai lelang di sini punya kegiatan usaha yaitu jasa pralelang. Ya. Dia punya kegiatan usaha adalah jasa pralelang yang kita keluarkan pada saat ujian tengah semester kemarin. Di sini si pemohon bisa menggunakan jasa pralelang. Ya. Jasa pralelang di sini kalau dia itu lelangnya non eksekusi sukarela, dia bisa mengajukan permohonan kepada pejabat lelang kelas 1 yang kantornya di KPKNL. Bisa juga kerjasama dengan pejabat lelang kelas 2 untuk menyelenggarakan lelang non eksekusi sukarela. Tapi kalau lelangnya adalah lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib, maka dia hanya jasa pralelang saja, sedangkan penyelenggaranya lah tetap KPKNL untuk berkaitan dengan lelang tersebut. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau itu lelangnya eksekusi dan non eksekusi wajib, dia hanya jasa pralelang saja. Untuk penyelenggaraan lelang tetap
KPKNL sebagai kemenangannya. Tapi kalau itu lelang non sukarela, maka penyelenggaranya di sini bisa berlelang tersebut bekerja sama dengan pejabat lelang kelas 2. Selanjutnya, permohonan tersebut akan dianalisis. Ya, berkas-berkas tersebut akan dikoreksi, ada list kelengkapannya. Dokumen-dokumen tersebut akan dicek semuanya. Kalau itu diselenggarakan di KPKNL, maka akan dicek oleh kepala KPKNL. Kalau itu lelangnya diselenggarakan oleh pejabat lelang kelas 2, maka akan dicek oleh pejabat lelang kelas 2. Apabila berkas tersebut tidak lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada pemohon lelang untuk dilengkapi. Tapi kalau berkasnya lengkap, maka di sini kepala KPKNL atau pejabat lelang akan menetapkan surat penetapan lelang, di mana akan ditetapkan berkaitan dengan tempatnya di mana untuk lelang tersebut, waktunya kapan. Setelah ditetapkan tempat dan waktu lelangnya, maka si pemohon lelang ini diperintahkan oleh KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 untuk mengadakan pengumuman lelang. Ya. Setelah ada pengumuman lelang, di sini masyarakat umum akan membaca pengumuman lelang tersebut di surat kabar atau di media lainnya. Pengumuman lelang tersebut berkaitan dengan objek lelang, bisa barang bergerak atau tidak bergerak. Kalau barang bergerak bisa motor, mobil, barang tidak bergerak bisa rumah, tanah, ruko, dan sebagainya. Di sini, si masyarakat tadi melihat pengumuman lelang tadi, apabila dia tidak tertarik, maka selesai, maka akan pulang. Saya tidak tertarik dengan objek lelang yang ditawarkan dalam pengumuman tersebut. Tapi, kalau dia tertarik berkaitan dengan lelang tersebut, tentu saja dia akan menyetorkan uang jaminan sebagai salah satu syarat mengikuti lelang. Ya, jadi kalau si masyarakat tadi melihat pengumuman lelang berkaitan dengan objek lelang tersebut yang ditawarkan dalam pengumuman lelang, kalau dia tertarik maka dia akan menyetorkan uang jaminan sesuai dengan di dalam pengumuman lelang tersebut. Uang jaminan tersebut besarnya berapa? Itu salah satu syarat untuk mengikuti lelang. Kemudian kalau dia tertarik sudah menyetorkan uang jaminan, maka dia bisa mengikuti lelang dan sebutannya bukan masyarakat umum lagi tapi sebagai peserta lelang. Sebagai peserta lelang, pada waktunya dilaksanakanlah lelang tersebut. Dalam pelaksanaan lelang tersebut, untuk penawarannya bisa dilakukan pertama, bisa dengan lesan. Lesan itu bisa naik-naik atau turun-turun. Bisa juga dengan tertulis. Ya, tertulis di sini ada dua, bisa dengan kehadiran peserta maupun tanpa kehadiran peserta. Kalau itu penawarannya tanpa kehadiran peserta, bisa melalui media email atau pos atau lewat internet. Yang kita tahu ada dua jenisnya, yaitu open bidding atau close bidding. Kemudian bisa juga tertulis dilanjutkan dengan lesan penawarannya, atau gabungan lelang online dan konvensional. Ya, jadi untuk penawaran lelangnya pada saat pelaksanaan lelangnya bisa lesan naik-naik. Jadi dimulai dari harga limit, lesan naik-naik. Misalnya harga limitnya adalah 5 juta. Maka si pemandu lelang atau aflager akan menawarkan dari 5 juta, 6 juta, 7 juta sampai harga tertingginya berapa. Itu untuk lesan naik-naik. Sedangkan untuk lesan turun-turun, maka akan dimulai dari harga yang tertinggi dulu. Misalnya tadi harga limitnya 5 juta, ya. Tentu saja penawarannya tidak mulai 5 juta, tapi dari harga 10 juta, 9 juta, 8 juta, 7 juta, 6 juta, sampai 5 juta. Dan biasanya turun-turun ini sudah jarang digunakan. Karena apa? Harga limit sudah terbuka untuk umum yang diumumkan dalam pengumuman lelang. Kemudian penawaran tertulis ada dua dengan kehadiran peserta. Ya, jadi di sini peserta akan diberi amplop satu-satu di dalam suatu tempat pelaksanaan lelang tersebut dan suruh menuliskan
jumlah penawarannya berapa. Ya. Setelah dituliskan, amplop tersebut dikumpulkan di depan dan akan dibuka satu-satu. Dan dicarilah siapa penawar tertinggi. Dan apabila ada penawar tinggi, maka dialah sebagai pemenang lelang. Kemudian bisa juga penawaran tanpa kehadiran peserta melalui media email. Jadi penawarannya tentu saja melalui media email. Nanti akan kita jelaskan juga secara terperinci. Melalui tromol pos atau surat pos juga bisa. Dan yang terakhir bisa melalui internet, yaitu open bidding dan close bidding. Yang ketiga, penawarannya juga bisa tertulis dilanjutkan dengan lesan. Ya, jadi tertulis lebih dahulu. Ternyata tertulis misalnya ada penawar yang sama jumlahnya, misalnya tadi harga limit 5 juta, ternyata setelah dibuka ada penawar yang sama, yaitu sama-sama menawar objek tersebut adalah 6 juta. Maka di situ akan ditawarkan mau tertulis atau pakai lesan. Kalau tertulis maka akan sama prosesnya tertulis lagi, tapi kalau lesan maka akan diadu secara lesan naik-naik. Itu penawaran lelang yang ketiga. Penawaran lelang yang keempat yaitu gabungan antara lelang online dan konvensional. Jadi di situ di dalam pelaksanaan lelang, gabungan lelang online berarti di situ ada lelang online-nya, biasanya open bidding, ya, dengan konvensional. Konvensional berarti di situ ada dihadiri oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang tersebut. Itulah pelaksanaan gabungan antara lelang online dengan konvensional. Setelah diadakan penawar lelang dalam proses pelaksanaan lelang di sini, maka dalam proses penawarannya kadang-kadang barang tersebut tidak ada peminat atau ditahan. Di sini beda, ya. Tidak ada peminat di sini berarti bahwa benar-benar barang tersebut tidak ada yang menawar. Atau ditahan. Ditahan di sini ada yang menawar tapi tidak sampai nilai limit yang ditentukan. Ya, makanya ditahan oleh pejabat lelang, tidak dilepas. Dan juga apabila penawaran tersebut ada peminat. Kalau peminat berarti ada yang melakukan penawaran. Kalau tidak ada peminat atau ditahan, maka di sini si pejabat lelang tetap membuatkan berita acara lelang tanpa adanya penawaran atau berita acara TAP namanya, tanpa adanya penawaran. Kemudian peserta lelang akan mengambil uang jaminan 100%. Tadi ya, uang jaminan di sini yang tadi setorkan sebelum pelaksanaan lelang, maka akan diambil uang jaminan 100% secara penuh. Ya, karena dia tidak sebagai pemenang lelang. Jadi, saya ulang lagi, kalau tidak ada peminat atau barangnya tidak laku atau ditahan, maka di sini pejabat lelang akan tetap membuat berita acara lelang tanpa adanya penawaran dan peserta lelang ambil uang jaminannya, ya 100%. Tapi kalau ada peminat di sini, ya, maka salah satu peminat adalah sebagai pemenang lelang, sedangkan yang lainnya adalah peserta lelang yang kalah juga akan ambil uang jaminannya 100%. Ada peminat di sini, ternyata peserta lelang ada yang menawar tinggi, maka di situ ditetapkan sebagai pembeli, ya, dan disahkan sebagai pemenang lelang, ditetapkan sebagai pembeli. Setelah disahkan sebagai pembeli, maka si pemenang lelang harus melaksanakan kewajibannya, yaitu berkaitan dengan pelunasan harga lelang, termasuk biaya lelang dan pajak-pajaknya. Kemudian dibuatkan bukti pelunasan, kemudian dibuatlah risalah lelangnya. Itulah bagi peserta lelang yang telah melakukan kewajibannya. Bagaimana bagi pemenang lelang tapi one prestasi? Ya. Jadi dia sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang. Setelah ditunggu 5 hari kerja, kok dia tidak melunasi harga lelang yang telah dia tawar tadi, misalnya harga limit 5 juta, ternyata dia menawar harga 6 juta dan sebagai pemenang lelang. Ternyata setelah 5 hari kerja, kok dia tidak melunasi, maka dia sudah dikategorikan sebagai pembeli yang one prestasi. Dan uang jaminan penawar lelang hangus, jadi hilang.
Misalnya tadi ada uang jaminan, di dalam uang lelang ditetapkan misalnya 1 juta uang jaminannya. Maka uang 1 juta tersebut akan hangus. Uang jaminan yang hangus tadi lari kemana? Ya. Kalau itu lelangnya lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib, maka 100% disetorkan seluruhnya ke kas negara. Jadi pembeli yang prestasi, kalau itu lelangnya jenis lelang eksekusi dan lelang non eksekusi wajib, maka uang jaminan tadi dari pembeli atau pemenang lelang akan 100% diserahkan ke negara. Tetapi kalau itu lelang non eksekusi sukarela, maka dilihat dulu siapa penyelenggara lelang non eksekusi sukarelanya. Kalau itu diselenggarakan oleh KPKNL, maka 50% ke kas negara dan 50% ke pemilik barang. Tapi kalau lelang non eksekusi sukarela diselenggarakan oleh balai lelang kerjasama dengan pejabat lelang kelas 1, maka 50% ke kas negara dan 50% ke pemilik barang dan atau balai lelang sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau lelang tersebut diselenggarakan oleh balai lelang kerjasama dengan pejabat lelang kelas 2, maka menjadi pemilik barang dan atau balai lelang sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, kalau lelang itu non eksekusi sukarela diselenggarakan oleh pejabat lelang kelas 2, maka menjadi pemilik barang dan atau pejabat lelang kelas 2 sesuai kesepakatan. Dan semuanya itu tetap dibuatkan risalah lelangnya walaupun pembeli tersebut tuan prestasi. Ya. Jadi itulah prosedur lelang dari mulai permohonan lelang sampai penyelenggaraan lelang dan sampai dibuatkan risalah lelangnya. Nanti kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan tersebut dari mulai pemohon lelang, yaitu siapa penjual. Kita akan bahas surat permohonan, dokumen-dokumen apa saja yang diajukan dalam permohonan lelang tersebut. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan pengumuman lelang, terus uang jaminan, penawar lelang, sampai yang terakhir adalah risalah lelang. Baik, kita bahas dulu mulai dari pemohon lelang. Pemohon lelang tadi sudah saya jelaskan, yaitu dari pihak penjual atau pemilik barang. Kita mulai dari penjual. Penjual adalah orang atau badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual secara lelang. Ya, saya ingatkan lagi di sini, penjual belum tentu pemilik barang. Jadi di sini orang atau badan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual secara lelang. Contohnya siapa? Contohnya adalah pihak bank sebagai kreditur, sebagai pemegang hak tanggungan. Di sini dia bisa berkedudukan sebagai penjual dalam lelang. Karena apa? Dia adalah badan hukum, ya, berdasarkan perjanjian kredit dan akte pemberian hak tanggungan. Dia berwenang untuk menjual secara lelang terhadap objek hak tanggungan yang telah terjadi kredit macet. Di situ pihak bank bisa berkedudukan sebagai penjual dalam hal lelang eksekusi hak tanggungan. Dalam hal ini, penjual bertanggung jawab terhadap yang pertama adalah keabsahan kepemilikan barang. Jadi, keabsahan kepemilikan barang di sini penjualan yang bertanggung jawab. Yang kedua, keabsahan dokumen persyaratan lelang. Karena penjualah yang melakukan permohonan lelang, maka dia bertanggung jawab berkaitan dengan keabsahan dokumen persyaratan lelang. Yang ketiga, penyerahan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Yang nantinya yang dijual apabila itu laku, dia harus menyerahkannya, bertanggung jawab. Terus penyerahan dokumen kepemilikan kepada pembeli. Ya, jadi dokumen-dokumen apabila nanti laku, maka dia bertanggung jawab harus menyerahkan dokumen kepemilikan tersebut. Yang terakhir adalah penjual bertanggung jawab terhadap penetapan nilai limit. Jadi di sini yang menetapkan nilai limit adalah pihak penjual. Ya,
Dia yang bertanggung jawab. Jadi bukan pejabat lelang atau KPKNL. Makanya sering ada gugatan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan berkaitan dengan penetapan nilai limit yang terlalu rendah. Dia menggugat pejabat lelangnya, menggugat KPKNL-nya, menggugat balai lelangnya. Padahal di sini yang menetapkan nilai limit adalah pihak penjual. Maka di sini penjual yang bertanggung jawab. Selanjutnya, penjual bertanggung jawab atas gugatan perdata, tuntutan pidana, dan ganti rugi atas tidak dipenuhinya peraturan lelang dan tanggung jawab di atas. Penjual harus menguasai fisik untuk barang bergerak yang akan dilelang kecuali barang tak berwujud, contohnya hak tagih, hak cipta merek, dan hak paten. Ya, jadi kalau itu barang bergerak, maka di sini penjual harus menguasai fisik barang bergerak tersebut. Ya, kalau itu tanah dan bangunan masih bisa tidak dikuasai secara fisik. Tapi kalau itu barang bergerak, misalnya sepeda motor, ya, mobil, maka kalau ingin dijual secara lelang, penjual di sini harus menguasai secara fisik barang bergerak tersebut. Ya, makanya di sini kalau itu berkaitan dengan lelang eksekusi fidusia, banyak di jalan-jalan debt collector, ya. Misalnya ada motor yang macet, mobil yang macet, debt collector di pinggir jalan sudah siap-siap untuk meminta motor tersebut atau mobil tersebut. Karena apa? Di sini akan dilakukan lelang motor tersebut atau mobil tersebut berkaitan dengan lelang eksekusi fidusia. Karena syaratnya apa? Untuk lelang barang bergerak di sini penjual harus menguasai fisik barang tersebut. Jadi tidak bisa kalau itu lelangnya barang bergerak sepeda motor tapi tidak ada motornya. Itu tidak bisa, hanya surat-suratnya saja tidak bisa. Ya. Harus di sini penjual menguasai fisik barang tersebut. Selanjutnya, penjual dapat menggunakan lelang untuk jasa pralelang dan pasca lelang. Jadi tadi pemohon lelang bisa menggunakan jasa pralelang dan pasca lelang tadi, ya. Kalau itu lelangnya eksekusi non eksekusi wajib bisa langsung ke KPKNL. Tapi kalau itu lelangnya non eksekusi lelang, di sini dia bisa menyelenggarakan sendiri, bekerja sama dengan pejabat lelang kelas 1, ataupun diserahkan ke KPKNL, ataupun bekerja sama dengan pejabat lelang kelas 2. Jadi di sini penjual bisa menggunakan jasa balai lelang berkaitan dengan jasa pralelang dan pasca lelang. Selanjutnya, penjual dapat menentukan cara penawaran lelang yang dicantumkan dalam pengumuman. Apabila tidak ditentukan, maka kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 yang akan menentukan. Jadi, tadi sudah saya jelaskan secara sepintas, walaupun nanti akan saya jelaskan secara detail berkaitan dengan penawaran lelang. Penawaran lelang bisa lesan bisa naik-naik ataupun turun-turun. Yang kedua, penawaran bisa tertulis ada 2, bisa ada kehadiran peserta lelang atau tanpa kehadiran peserta lelang. Tanpa kehadiran peserta lelang bisa lewat email, tromol pos, maupun lewat online. Atau gabungan antara lelang konvensional dengan lelang online, atau gabungan antara penyelenggaraan lelang tertulis dilanjutkan dengan lesan. Ya, jadi dalam hal ini penjual dapat menentukan cara penawaran lelang yang efektif yang bisa menarik peserta lelang untuk menawar harga yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak ditentukan dalam pengumuman lelang, maka di sini kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 yang akan menentukan. Dalam hal ini, penjual juga dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan seperti jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang dilelang. Terus jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli, terus jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang, namanya unvising. Ya, kalau kita orang awam sering mengadakan ada open house dulu sebelum adanya lelang, gitu. Tapi secara hukum namanya unvising. Unvising harus dilakukan oleh penjual apabila yang dilelang barang bergerak dengan nilai limit di atas 1 miliar rupiah dan dibuatkan berita acara yang diserahkan kepada pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang. Dan bagi peserta lelang yang tidak hadir dianggap mengetahui dan menerima hasil unvising tersebut. Jadi, kalau itu lelangnya barang bergerak dan nilai limitnya di atas 1 M,
Ya, di sini wajib dilakukan dengan namanya unwizing. Ya, di situ berisi penjelasan berkaitan dengan objek lelang tersebut, barang bergerak tersebut. Ya, kemudian buatkan berita acara. Berita acara tersebut silakan kepada pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang. Dan bagi peserta lelang yang tidak mengikuti open house tersebut atau unwizing tersebut, maka dianggap mengetahui dan menerima hasil unwizing tersebut. Contohnya biasanya ini berkaitan dengan mesin-mesin pabrik yang nilainya bisa mencapai 1M lebih. Di situ biasanya ada penjelasan berkaitan dengan cara kerja mesin pabrik, kondisi mesin pabrik, itu ada penjelasan oleh pihak penjual pada saat unwizing tersebut. Jadi itulah contoh dari unwizing tersebut. Sebelum pelaksanaan lelang, di sini penjual harus memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kecuali lelang eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen tidak dikuasai penjual. Ya, di sini sebelum pelaksanaan lelang, penjual harus memperlihatkan dokumen berkaitan dengan kepemilikan barang aslinya, diperlihatkan kepada pejabat lelang, atau bisa diperlihatkan secara langsung kepada peserta lelang. Ya, jadi sebelum pelaksanaan lelang di sini penjual harus memperlihatkan dokumen aslinya berkaitan dengan lelang tersebut. Bisa diperlihatkan melalui pejabat lelang, kemudian pejabat lelang akan memperlihatkan kepada peserta lelang, atau bisa juga penjual langsung memperlihatkan kepada peserta lelang. Setelah kita mengetahui berkaitan dengan tadi pemohon lelang yaitu pihak penjual, selanjutnya diingat diagram tadi, pemohon akan mengajukan permohonan tertulis. Kita akan bahas mengenai surat permohonan lelang. Di sini permohonan lelang eksekusi dan lelang non wajib diajukan secara tertulis, yaitu dari pihak penjual atau pemilik barang kepada kepala KPKNL disertai dengan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus. Sedangkan untuk permohonan lelang non eksekusi sukarela wajib diajukan secara tertulis oleh pihak penjual atau pemilik barang ke kepala KPKNL, pemimpin balai lelang atau pejabat lelang kelas 2 disertai dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus. Jadi saya ulangi lagi, kalau itu lelangnya lelang eksekusi dan non eksekusi wajib, maka di sini si pemohon lelang yaitu pihak penjual atau pemilik barang, maka menyelenggarakan lelang, pemohon lelang itu harus diajukan kepada kepala KPKNL. Ya, karena itu sebagai penyelenggara lelang milik pemerintah, disertai dengan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus. Tapi kalau itu lelangnya non eksekusi sukarela, maka di sini bisa dipilih, bisa melalui KPKNL sebagai penyelenggara lelangnya, bisa juga menggunakan jasa balai lelang, karena balai lelang tersebut mempunyai kegiatan usaha jasa pralelang. Bisa juga langsung ke pejabat lelang kelas 2, disertai dengan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus. Ya, jadi kalau itu lelangnya eksekusi dan non wajib, langsung itu kewenangan KPKNL. Tapi kalau itu lelangnya non eksekusi sukarela, maka bisa dipilih, bisa melalui KPKNL menggunakan jasa pejabat lelang kelas 1, bisa melalui balai lelang menggunakan jasa pralelangnya, bisa juga langsung ke pejabat lelang kelas 2. Dalam hal permohonan lelang diajukan kepada balai lelang, pemimpin balai lelang meneruskan permohonan lelang kepada kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 dengan surat pengantar untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang. Ya, jadi kalau ada permohonan, si pemohon lelang yaitu pihak penjual atau pemilik barang menggunakan jasa pralelangnya balai lelang, maka di sini si balai lelang akan membuat surat pengantar, ya, bisa ditujukan ke kepala KPKNL kalau itu lelangnya eksekusi, non eksekusi wajib sama sukarela. Bisa juga ke pejabat lelang kelas 2 langsung. Tujuannya untuk apa? Untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang.
Dalam hal penjual atau pemilik barang akan menggunakan jasa pralelang dan atau pasca lelang oleh balai lelang untuk jenis lelang eksklusif dan lelang non eksklusif wajib, maka dalam surat permohonannya harus disebutkan balai lelang yang akan digunakan jasanya. Jadi di sini kalau ada pemohon lelang yaitu penjual atau pemilik barang yang menggunakan jasa balai lelang, baik itu pralelang dan pasca lelang, maka dalam surat permohonan lelang tersebut harus disebutkan balai lelang mana yang menggunakan jasanya tersebut. Jadi itulah surat permohonan lelang. Setelah Kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 menerima dokumen-dokumen surat permohonan lelang dari pemohon lelang, yaitu pihak penjual ataupun pemilik barang, maka berkas permohonan lelang tersebut akan diteliti. Kelengkapannya akan diteliti semuanya berkaitan dengan legalitas formal, subjek, dan objek lelang. Apa itu legalitas formal, subjek, dan objek lelang? Legalitas formal, subjek, dan objek lelang adalah suatu kondisi di mana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara penjual atau subjek lelang dengan barang yang akan dilelang, sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang dan objek lelang dapat dilelang. Jadi itulah yang teliti berkaitan dengan legalitas formal, subjek, dan objek lelangnya. Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal, subjek, dan objek lelang. Jadi di sini seperti hakim, ya, apabila hakim tidak boleh menolak suatu perkara walaupun tidak ada aturan hukumnya, sama dengan di sini Kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang tersebut sudah memenuhi syarat, yaitu legalitas formal, subjek, dan objek lelangnya. Dalam hal permohonan lelang dari pihak penjual ataupun pemilik barang sudah lengkap dokumen secara umum dan khusus dan telah memenuhi legalitas formal maupun subjek dan objek lelang, di sini maka Kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 harus menetapkan dan memberitahukan kepada penjual tentang jadwal lelang secara tertulis yang berisi yang pertama adalah penetapan waktu dan tempat lelang. Maka tetapkan tempatnya, waktunya kapan, terus permintaan kepada pihak penjual untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman lelang kepada Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 sebelum pelaksanaan lelang. Terus di situ berisi juga hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada penjual, antara lain penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang apabila itu yang dilelang ada barang bergerak. Terus cara penawaran lelang yang tadi bisa lisan, tertulis, ya. Terus yang terakhir adalah kewajiban unleasing untuk lelang barang bergerak dengan nilai limit total paling sedikit 1 miliar rupiah ke atas. Jadi setelah dokumen lengkap, maka si Kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 menetapkan dan memberitahukan secara tertulis penetapan waktu dan tempat pelaksanaan lelang, permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman lelangnya. Terus hal-hal yang berkaitan dengan lelang apabila itu barang bergerak, maka harus dikuasai secara fisik barang bergerak tersebut. Terus cara penawaran lelangnya bagaimana? Mau lesan, mau tertulis, mau pakai online. Yang terakhir ada kewajiban mengenai unleasing atau penjelasan atau open house berkaitan dengan lelang barang bergerak yang nilai limitnya di atas 1M lebih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa permohonan lelang dilengkapi juga dengan dokumen lelang yang bersifat umum dan bersifat khusus. Mari kita lihat dokumen lelang yang bersifat umum terlebih dahulu. Yang pertama yaitu salinan atau fotokopi SK penunjukan penjual, kecuali perorangan atau perjanjian, surat kuasa penunjukan berlelang sebagai penjual untuk lelang non-eksklusif sukarela. Yang kedua, daftar barang yang akan dilelang.
kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Yang ketiga, surat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan apabila tanah dan bangunan tersebut dengan status HGB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Yang keempat, informasi tertulis untuk penyerahan hasil bersih lelang. Data surat setoran bukan pajak meliputi kode satuan kerja pemohon lelang, kode kantor pelayanan perbendaharian negara, NPWP, kode mata anggaran penerimaan atau kas negara. Yang B, nomor rekening penjual atau surat pernyataan bermertai cukup dari penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan bersedia mengambil atau menerima hasil bersih lelang dalam bentuk cek tunai atas nama pejabat penjual apabila hasil bersih harus disetorkan ke pemohon lelang. Dokumen yang kelima, syarat lelang tambahan dari pihak penjual atau pemilik barang seperti jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang dilelang, jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli, jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang atau unvisi. Dokumen yang keenam, surat keterangan dari penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur dalam angka 5 apabila ada. Berikut peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Yang ketujuh, surat penetapan nilai limit dari penjual dalam hal lelang menggunakan nilai limit. Yang kedelapan adalah surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan penjual dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud. Yang sembilan adalah foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet, kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang barang bergerak dengan kuantitas banyak. Foto dapat berupa sampel yang mewakili. Jadi, itulah dokumen lelang yang bersifat umum yang perlu disampaikan dalam permohonan lelang. Selain permohonan lelang dilengkapi dengan dokumen yang bersifat umum, juga harus dilengkapi dengan dokumen lelang yang bersifat khusus. Dalam hal ini, untuk dokumen yang bersifat khusus, dilihat dulu jenis lelangnya, ya, karena akan menentukan dokumen-dokumen apa saja berkaitan dengan lelang tersebut. Dalam dokumen lelang khusus ini juga dibagi menjadi dua. Dokumen yang bersifat khusus disampaikan pada saat permohonan lelang, dan juga dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang. Ya, jadi ada dua. Dokumen disampaikan pada saat permohonan lelang, pada saat mengajukan permohonan lelang, dokumen khusus ini sudah ada, dan disampaikan juga pada saat sebelum pelaksanaan lelang. Kita ambil contoh untuk lelang eksekusi pengadilan misalnya. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat pemohon lelang, yang terdiri dari pertama adalah salinan fotokopi putusan atau penetapan pengadilan. Yang kedua adalah salinan atau fotokopi penetapan maning atau teguran kepada tereksekusi dari ketua pengadilan. Yang ketiga, salinan atau fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan. Yang keempat adalah salinan atau fotokopi berita acara sita. Yang keenam adalah salinan fotokopi perincian hutang atau jumlah tereksekusi yang harus dipenuhi kecuali untuk eksekusi pembagian harta gonogini. Yang keenam, asli dan atau fotokopi bukti kepemilikan hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan atau hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan atau surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan hak dengan menyebut alasannya. Dokumen khusus selanjutnya yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari yang pertama adalah salinan fotokopi surat pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi. Jadi yang tereksekusi harus diberitahu dulu, nggak bisa tidak. Yang kedua adalah bukti pengumuman lelang. Jadi bukti pengumuman lelangnya mana? Itu harus disampaikan sebelum pelaksanaan lelang. Terus SKT atau SKPT dalam hal objek lelang berupa tanah dan bangunan. Jadi kalau itu lelangnya berupa tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT, surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah. Ya, nanti kita lihat contoh dari SKT. Yang keempat adalah surat pernyataan yang dibuat oleh notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta lelang atau akta dokumen. Nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan akta dokumen ini.
Yang kelima adalah berita acara pelaksanaan unwinding dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total di atas 1 miliar rupiah. Jadi itulah contoh dokumen lelang eksekusi yang bersifat khusus. Berikutnya adalah dokumen khusus yang berkaitan dengan lelang eksekusi harta pailit. Dalam hal ini dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada permohonan lelang terdiri dari yang pertama adalah salinan atau fotokopi putusan pailit dari pengadilan niaga. Yang kedua adalah salinan atau fotokopi daftar budel pailit. Yang ketiga surat pernyataan dari BHP atau kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana. Yang keempat adalah asli dan atau fotokopi bukti peralihan hak atau bukti dokumen lain yang menyatakan aset milik terpailit dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga, kecuali oleh objek lelang merupakan milik pihak lain yang dijamin dengan hak kebendaan untuk menanggung hutang terpailit. Yang kelima adalah asli dan atau fotokopi salinan penetapan atau keterangan tertulis dari hakim pengawas mengenai dimulainya keadaan insolvensi atau ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta, dan atau berita acara rapat kreditor yang ditandatangani oleh kurator dan hakim pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi. Yang keenam, asli dan atau fotokopi bukti kepemilikan atau hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan atau hak, atau apabila bukti kepemilikan atau hak tidak dikuasai harus ada surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan hak dengan menyebut alasannya. Dokumen selanjutnya yaitu surat persetujuan hakim pengawas bahwa budel pailit dijual melalui lelang dalam hal terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang terakhir, salinan atau fotokopi laporan penilaian atau penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian atau penaksiran yang memuat tanggal penilaian atau penaksiran dalam hal nilai limit kurang dari 1 miliar rupiah. Dokumen selanjutnya yang wajib disampaikan sebelum pelaksanaan lelang untuk lelang eksekusi harta pailit yaitu bukti pengumuman lelangnya berkaitan dengan lelang eksekusi harta pailit. Terus apabila itu lelangnya harta pailit adalah berupa tanah dan bangunan, adalah berupa SKT atau SKPT. Yang ketiga adalah berita acara unwinding dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total di atas 1 miliar rupiah. Dokumen khusus selanjutnya yaitu dokumen khusus untuk lelang eksekusi hak tanggungan. Ini saya sampaikan karena berkaitan dengan rekan-rekan sekalian yang nantinya yang akan berfungsi sebagai notaris PPAT yang ada kaitannya dengan hak tanggungan. Jadi di sini apabila ada lelang eksekusi hak tanggungan, dokumen khusus yang harus disampaikan pada saat permohonan lelang yang pertama adalah salinan fotokopi perjanjian kredit. Yang kedua adalah salinan atau fotokopi sertifikat hak tanggungan dan APHT. Yang ketiga adalah fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Jadi di sini cukup fotokopinya saja, tidak perlu asli sertifikat atas tanah. Ya, jadi fotokopi sertifikat atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Yang keempat adalah salinan atau fotokopi perincian hutang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi. Yang kelima adalah salinan atau fotokopi bahwa debitur wan prestasi dibuktikan dengan surat-surat peringatan atau somasi. Jadi, pada saat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, tentu saja debitur tersebut telah disomasi oleh pihak kreditur atau pihak perbankan bahwa debitur tersebut wan prestasi. Dan bukti surat peringatan dilampirkan sebagai dokumen khusus pada saat permohonan lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi di sini debitur tidak ada alasan bahwa dia tidak diberitahu.
Selanjutnya yaitu salinan atau fotokopi bahwa debitur telah pilot berupa putusan pilot dan salinan atau penetapan atau keterangan tertulis dari hakim pengawas atau berita acara rapat kreditor yang ditandatangani oleh kurator dan hakim pengawas yang menyatakan dimulainya keadaan insolvensi, atau salinan atau fotokopi bahwa debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha, atau ex-BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dokumen khusus selanjutnya yaitu surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya bertanggung jawab apabila ada gugatan perdata atau tuntutan pidana. Yang ketujuh adalah salinan atau fotokopi laporan appraisal atau dokumen ringkasan hasil penilaian atau penaksiran appraisal yang memuat tanggal penilaian atau appraisal dalam hal nilai limit kurang dari 1 miliar rupiah. Begitu juga apabila nilai limitnya lebih dari 1 miliar rupiah juga harus ada salinan atau fotokopi dari appraisal tersebut. Dokumen yang bersifat khusus selanjutnya yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang berkaitan dengan lelang eksekusi tanggungan, yaitu tentu saja setelah diadakan pengumuman lelang, dokumen ini harus disampaikan sebelum pelaksanaan lelang. Yang pertama adalah salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, kecuali debitur hak tanggungan adalah bank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha atau ex-BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitur, maka pemberitahuan cara pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan. Jadi di sini sebelum pelaksanaan lelang, si debitur sudah tahu. Jadi tidak ada alasan bahwa debitur itu tidak tahu. Karena apa? Dokumen berkaitan pelaksanaan lelang eksekusi tanggungan yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang yaitu adanya salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor. Kemudian juga ada bukti pengumuman lelangnya. Yang ketiga, kalau itu lelangnya tanah dan bangunan, tentu saja harus ada SKT, surat keterangan tanah, dalam hal objek yang dilelang adalah berupa tanah dan bangunan. Yang keempat adalah salinan atau fotokopi appraisal apabila di sini bank kreditor akan ikut menjadi peserta lelang. Dan juga yang terakhir, apabila bank ingin ikut sebagai peserta lelang, maka juga harus dilampirkan akte dokumen. Ya, nanti kita bahas secara sendiri mengenai akte dokumen. Selanjutnya, dokumen khusus untuk lelang eksekusi jaminan fidusia. Ini juga saya sampaikan karena nanti teman-teman kalau menjadi notaris tentu saja akan membuat akte jaminan fidusia. Maka apabila dilelang, inilah syarat-syaratnya, dokumen khususnya. Yang A adalah dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang eksekusi jaminan fidusia. Yang pertama adalah salinan atau fotokopi perjanjian pokok. Yang kedua adalah salinan atau fotokopi sertifikat fidusia dan akte jaminan fidusia yang ini dibuat oleh notaris aktenya. Yang ketiga adalah salinan atau fotokopi perincian hutang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi. Yang keempat adalah salinan atau fotokopi bahwa debitur bukan prestasi, antara lain adanya surat-surat peringatan atau somasi. Yang B adalah debitur telah pilot, dibuktikan dengan putusan pilot, dan salinan atau penetapan keterangan tertulis dari hakim pengawas atau berita acara rapat kreditor yang ditandatangani oleh kurator dan hakim pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi. Yang ketiga, salinan atau fotokopi bahwa debitur merupakan bank likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha atau ex-BPPN. Yang kelima, surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan penjual kecuali objek lelang merupakan benda tidak bergerak berupa bangunan yang menurut ketentuan dibebani fidusia. Yang keenam, surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Yang ketujuh, asli dan atau fotokopi bukti kepemilikan hak.
Yang ke-8, salinan fotokopi laporan appraisal yang memuat tanggal mengenai appraisal tersebut dalam hal nilai limit kurang dari 1 miliar rupiah. Begitu juga salinan atau fotokopi berkaitan dengan appraisal dalam hal nilai limit paling sedikit 1 miliar rupiah. Yang terakhir adalah salinan fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor. Dokumen yang bersifat khusus disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari yang pertama adalah salinan atau fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitur, maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan. Terus bukti pengumuman lelang. Yang ketiga adalah salinan atau fotokopi appraisal hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta lelang. Yang keempat adalah akte dokumen, sama kayak tadi, apabila bank ingin ikut sebagai peserta lelang bank kreditor tersebut, maka harus dilampiri juga dokumen khusus yaitu akte dokumen. Yang kelima adalah berita acara pelaksanaan leasing dalam hal barang yang hilang berupa barang bergerak dengan nilai limit total di atas 1 miliar rupiah. Selanjutnya berkaitan dengan lelang eksekusi jaminan gadai. Ya. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang berkaitan dengan lelang eksekusi jaminan gadai. Yang pertama adalah salinan atau fotokopi perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, salinan atau fotokopi perjanjian gadai atau akte gadai, salinan atau fotokopi perincian hutang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi. Yang keempat adalah salinan atau fotokopi bahwa debitur bukan prestasi, antara lain surat-surat peringatan atau somasi. Selanjutnya adalah salinan fotokopi bahwa debitur telah pailit berupa putusan pailit, dan salinan atau penetapan keterangan tertulis dari hakim pengawas atau berita acara rapat kreditor yang ditandatangani oleh kurator dan hakim pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi. Yang ketiga yaitu salinan atau fotokopi bahwa debitur merupakan bank dalam likuidasi, bank beku operasional, bank beku kegiatan usaha atau ex Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kelima adalah asli dan atau fotokopi bukti kepemilikan hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan hak, atau apabila bukti kepemilikan hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan hak dengan menyebutkan alasannya. Dokumen khusus selanjutnya yang wajib disampaikan sebelum pelaksanaan lelang berkaitan dengan lelang eksekusi jaminan gadai. Yang pertama adalah salinan atau fotokopi surat pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan. Terus bukti pengumuman lelang. Yang terakhir adalah berita acara leasing dalam hal barang yang hilang berupa barang bergerak dengan nilai limit total di atas 1 miliar rupiah. Dokumen selanjutnya berkaitan dengan lelang non-eksekusi wajib. Di sini saya mengambil contoh salah satu jenis dari lelang non-eksekusi wajib, yaitu lelang non-eksekusi wajib barang milik negara atau barang milik daerah. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari yang pertama adalah salinan atau fotokopi surat persetujuan atau penetapan penjualan dari pengelola barang atau pengguna barang atau pimpinan Badan Layanan Umum sesuai delegasi kewenangan dan tanggung jawab dari pengelola barang. Yang kedua adalah salinan atau fotokopi surat persetujuan Presiden, DPR atau DPRD dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut. Jadi di sini karena itu barangnya milik negara atau barang milik daerah, maka perlu persetujuan Presiden atau DPR ataupun DPRD. Yang ketiga, salinan atau fotokopi SK tentang pembentukan panitia penjualan lelang. Yang keempat adalah asli dan atau fotokopi bukti kepemilikan hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan
diperlukan adanya bukti kepemilikan atau apabila bukti kepemilikan hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis atau surat keterangan dari penjual bahwa barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan hak dengan menyebut alasannya. Dokumen khusus selanjutnya yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari yang pertama adalah SKT atau SKPT. Apabila itu objek yang dilelang berupa tanah atau bangunan. Terus yang kedua adalah bukti pengumuman lelang. Yang ketiga adalah berita acara Aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total di atas 1 miliar rupiah. Dokumen selanjutnya berkaitan dengan lelang non-eksekusi sukarela. Saya ngambil salah satu macamnya, yaitu lelang non-eksekusi sukarela barang milik perorangan atau badan hukum. Dokumen yang dilampirkan untuk surat permohonan lelang yang bersifat khusus disampaikan pada saat permohonan lelangnya. Yang pertama adalah surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa. Yang kedua, kalau itu harta bersama, maka adanya surat persetujuan dari suami atau istri pemohon lelang. Dalam hal objek lelang merupakan harta bersama. Kalau itu waris, maka ada surat persetujuan atau surat kuasa dari seluruh ahli waris sesuai surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang membuat surat keterangan warisnya dalam hal objek lelang merupakan budel waris. Yang keempat adalah asli dan atau fotokopi bukti kepemilikan hak. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan hak. Yang kelima, surat persetujuan dari RUS atau rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tahunan atau surat persetujuan dari komisaris atau pemilik atau pengawas atau dewan pembina sesuai dengan anggaran dasar dalam hal objek lelang merupakan aset badan hukum atau usaha. Yang terakhir adalah salinan atau fotokopi laporan appraisal yang memuat tanggal penilaian atau appraisal dalam hal barang yang dilelang berupa tanah dan bangunan dengan nilai limit paling sedikit adalah 1 M. Jadi kalau itu nilainya di atas 1 M harus pakai appraisal, dilengkapi dengan salinan atau fotokopi penilaian dari appraisal tersebut. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang. Yang pertama adalah SKT atau SKPT. Apabila itu objek lelangnya adalah berupa tanah dan atau bangunan. Terus bukti pengumuman lelang. Yang ketiga adalah berita acara pelaksanaan Aanwijzing dalam hal yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total di atas 1 miliar rupiah. Jadi itulah dokumen-dokumen khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang dilihat dari jenis lelangnya. Di mana dokumen khusus tersebut disampaikan dalam 2 sesi, yaitu pada saat permohonan lelang itu disampaikan, yang kedua disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang itu dilaksanakan. Inilah salah satu contoh SKT atau SKPT tadi. Apabila lelangnya, objek lelangnya berupa tanah dan bangunan, maka itu wajib dilampiri juga dengan SKT atau SKPT. SKT adalah surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah yang mengeluarkan siapa, yaitu kantor pertanahan setempat. Lelang berupa tanah dan bangunan harus dilengkapi SKT atau SKPT yang wajib diajukan oleh Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lama sebelum pengumuman lelang. Apabila tanah belum bersertifikat, maka meminta surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Kemudian Kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 meminta SKPT ke kantor pertanahan setempat. Biaya SKT atau SKPT dibebankan oleh penjual. SKT atau SKPT dapat digunakan lebih dari 1 kali sebagai dokumen permohonan lelang dengan syarat tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis tanah dan atau bangunan dan dokumen kepemilikan dikuasai oleh penjual. Tempat pelaksanaan lelang. Dalam hal ini, tempat pelaksanaan lelang
kaitannya dengan wilayah kerja KPKNL dan wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2. Dulu hal ini pernah saya bahas berkaitan dengan hal tersebut. Tolong diingat-ingat kembali, kalau nggak didengarkan lagi, dilihat lagi video slide saya berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya wilayah kerja KPKNL Bekasi. Karena KPKNL Bekasi membawai kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, maka di situ dia hanya berhak menyelenggarakan lelang yang barang-barang tersebut berada di wilayah tersebut. Begitu juga wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2, di mana wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2, contohnya misalnya pejabat lelang kelas 2 yang tempat kedudukannya di Bekasi, maka wilayah jabatannya adalah di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta sampai Subang. Jadi di situ pejabat lelang kelas 2 hanya berhak menyelenggarakan lelang terhadap barang-barang yang berada di lokasi wilayah jabatannya tersebut. Jadi untuk tempat pelaksanaan lelang, sekali lagi ya, berada di wilayah kerja KPKNL atau di wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2 di mana tempat barang berada. Ya, misalnya contoh, misalnya lelangnya atau objek lelangnya ada di Jakarta, maka dia harus masuk ke wilayah kerja KPKNL Jakarta, kalau enggak wilayah pejabat lelang kelas 2 di Jakarta. Jadi tidak bisa barangnya ada di Kalimantan kok lelangnya di Jakarta, itu tidak mungkin terjadi karena menyalahi aturan atau menyalahi kewenangan wilayah kerja KPKNL ataupun wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan lagi bahwa tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan di tempat barang itu berada yang masuk di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2 tersebut. Kecuali lelang kayu atau hasil hutan lainnya dari tangan pertama setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala kantor wilayah. Jadi kalau itu lelangnya kayu atau hasil hutan lainnya dari tangan pertama, maka bisa dilakukan tidak di mana kayu itu berada, asalkan mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kanwil DJKN setempat. Waktu pelaksanaan lelang. Jadi tadi sudah mempelajari bahwa permohonan dari pemohon secara tertulis disampaikan kepada kepala KPKNL kalau itu lelangnya eksekusi, non eksekusi wajib atau non eksekusi sukarela ataupun ke pejabat lelang kelas 2. Kemudian permohonan dilengkapi dengan dokumen berkaitan dengan dokumen umum dan dokumen khusus. Apabila itu lengkap, maka kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 akan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan lelang. Tempat tadi sudah kita bahas, di mana tempatnya yaitu wilayah kerja KPKNL ataupun wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2 di mana barang itu berada. Ini sekarang adalah waktu. Waktu kapan pelaksanaan lelang itu dilaksanakan. Untuk pelaksanaan lelang dilaksanakan pada jam dan hari kerja KPKNL. Ya. Jadi KPKNL jam kerjanya, hari kerjanya adalah Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai 4 sore. Maka itulah waktu pelaksanaan lelang. Dan waktu pelaksanaan lelang ini ditetapkan oleh kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 sesuai dengan jenis lelangnya. Kecuali untuk lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 KUHP, contohnya ikan hasil tindak pidana, ya, pencurian ikan tidak pidana karena mungkin ikan mudah busuk. Yang kedua adalah kecuali lelang non eksekusi wajib, barang yang mudah busuk atau kadaluarsa. Yang ketiga adalah lelang non eksekusi sukarela dengan persetujuan tertulis kepada kantor wilayah DJKN setempat. Jadi kalau itu lelang non eksekusi sukarela pada hari Sabtu boleh, asalkan ada persetujuan tertulis dari kepala kantor wilayah DJKN setempat. Jadi itulah waktu pelaksanaan lelang. Setelah kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 menetapkan tempat dan waktu, maka kemudian si kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 memerintahkan kepada pihak penjual untuk melaksanakan pengumuman lelangnya.
Dalam hal ini, pengumuman lelang wajib dilakukan oleh penjual sebelum pelaksanaan lelang dan bukti pengumuman lelang diserahkan ke pejabat lelang sebagai dokumen khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang. Jadi ingat tadi ada dokumen khusus yang disampaikan pada saat permohonan dan dokumen khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang. Ini pengumuman lelang ini adalah dokumen khusus disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang, di mana pengumuman lelang tersebut harus dilakukan oleh pihak penjual sebelum pelaksanaan lelang. Untuk isi pengumuman lelang tersebut, isinya adalah yang pertama adalah identitas penjual, ada hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan lelang. Yang ketiga jenis dan jumlah barangnya, terus lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, atau tidak adanya bangunan dan adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan. Terus yang kelima adalah spesifikasi barang khusus untuk barang bergerak. Yang keenam adalah waktu dan tempat unleasing dalam hal penjual melakukan unleasing. Jadi ada waktu dan tempat kapannya diadakan unleasing, tentu saja sebelum pelaksanaan lelang itu dilaksanakan. Yang ketujuh adalah jaminan penawaran lelang. Dalam hal disyaratkan adanya jaminan penawaran lelang meliputi yang pertama adalah besarnya jaminan, berapa rupiah jaminan itu, terus jangka waktu penyetoran jaminan dan cara dan tempat penyetoran. Yang kedelapan adalah nilai limit. Jadi ada nilai limitnya diumumkan dalam pengumuman tersebut, kecuali untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya, atau kecuali lelang non sukarela untuk barang bergerak. Jadi untuk barang bergerak biasanya juga tanpa disertai nilai limitnya. Yang kesembilan adalah cara penawaran lelang, baik itu tertulis, lesan naik-naik, atau lesan turun-turun, atau online. Yang ke-10 adalah jangka waktu pembayaran lelang oleh pembeli. Yang ke-11 adalah alamat domain KPKNL atau balai lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui internet. Yang terakhir adalah syarat tambahan dari penjual jika ada. Jadi itulah isi dari pengumuman lelang tersebut. Pengumuman lelang di sini medianya adalah surat kabar harian yang terbit atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada. Pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota negara, dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan pejabat lelang kelas 2 tempat barang akan dilelang. Untuk surat kabar harian harus mempunyai tiras atau oplah. Yang pertama adalah paling rendah 5.000 eksemplar jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten. Paling rendah 15.000 eksemplar jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibu kota provinsi, atau paling rendah 20.000 eksemplar jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibu kota negara. Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi oplah atau tiras tadi, pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah yang paling tinggi. Pengumuman lelang harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan dalam halaman suplemen atau tambahan atau khusus. Dalam hal ini, penjual dapat menambah pengumuman lelang pada media lainnya, media online misalnya, guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya. Inilah contoh pengumuman lelang yang ada di surat kabar harian, di mana pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar harian pada hari kerja KPKNL kecuali barang-barang sitaan yang mudah rusak atau busuk atau kadaluarsa. Dalam slide ini saya ambil contoh pengumuman lelang eksekusi tanggungan dan pengumuman lelang non eksekusi wajib.
Bisa dilihat dan dibaca sendiri. Setelah kita membahas mengenai pengumuman lelang, isi pengumuman lelang, dan contoh dari surat kabar harian tadi, berapa lama waktu untuk pengumuman lelangnya? Di sini tergantung dari jenis lelangnya apa dan barangnya yang dilelang barang bergerak atau tidak bergerak. Yang pertama kita bahas adalah barang tidak bergerak berkaitan dengan lelang eksekusi. Kita ambil contoh lelang eksekusi hak tanggungan. Di dalam slide saya di sini bahwa pengumuman lelang untuk eksekusi hak tanggungan adalah sebanyak 2 kali pengumuman. P1 itulah pengumuman pertama, P2 adalah pengumuman kedua. P1 pengumuman pertama dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober, dilaksanakan pengumuman selama 15 hari kalender. Kemudian tanggal 16 Oktober adalah pengumuman kedua, dilaksanakan selama paling singkat 14 hari kalender, baru tanggal 30 Oktober dilaksanakanlah lelang tersebut, yaitu lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi di sini untuk lelang eksekusi barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali. Pengumuman pertama jangka waktunya adalah 15 hari kalender, pengumuman kedua adalah 14 hari kalender. Untuk media pengumuman pertama itu bisa menggunakan apa saja. Bisa pakai selebaran, bisa pakai tempelan, atau bisa pakai media elektronik atau surat kabar harian. Jadi tidak wajib menggunakan surat kabar harian. Tetapi untuk pengumuman kedua medianya harus pakai surat kabar harian. Tidak bisa tidak. Jadi harus pakai surat kabar harian, dilaksanakan selama 14 hari kalender. Kemudian apabila lelang itu tidak laku, bagaimana? Ya, dilaksanakan lelang ulang. Ya, biasanya lelang ulang ini tergantung dari pihak penjual mau dilaksanakan pengumuman lelang ulang atau tidak. Kalau dia mau mengadakan lelang ulang, maka di sini ada 2 ketentuan berkaitan dengan jangka waktu pengumuman lelangnya. Untuk lelang ulang berkaitan dengan lelang eksekusi barang tidak bergerak, dilakukan cukup 1 kali melalui surat kabar harian, paling singkat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang jika waktu pelaksanaan lelang ulang tidak melebihi 60 hari kalender sejak pelaksanaan lelang terakhir. Jadi misalnya lihat di dalam slide saya, pelaksanaan lelang terakhir adalah 30 Oktober, 60 hari kalender adalah mungkin Oktober, November, Desember, 1 Januari misalnya, kita anggap 1 Januari tahun berikutnya. Misalnya lelang ulang dilaksanakan sepanjang November, Desember, tidak melebihi 1 Januari, maka pengumuman lelang eksekusi barang tidak bergerak tersebut cukup 1 kali saja melalui surat kabar harian dan lamanya adalah 7 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Tetapi apabila pelaksanaan lelangnya melebihi 60 hari kalender, jadi melebihi tanggal 1 Januari tahun berikutnya, maka berlaku ketentuan seperti waktu pengumuman lelang di atas. Jadi tetap pengumuman lelangnya 2 kali, ya, dengan pengumuman pertama dengan media selebaran atau tempelan atau media elektronik. Pengumuman kedua menggunakan surat kabar harian dengan paling singkat 14 hari kalender. Jadi sesuai dengan ketentuan di atas. Kalau itu lelang ulangnya melebihi 60 hari kalender sejak pelaksanaan lelang terakhir. Inilah pengertian dari lelang ulang tadi yang barusan saya jelaskan berkaitan dengan lelang ulang. Lelang ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang karena tidak laku. Tidak laku bisa karena tidak ada peminat atau tidak ada penawaran. Tidak laku karena mungkin lelangnya ditahan. Jadi ada penawaran tapi tidak sampai batas nilai limit. Kalau enggak, lelangnya laku. Tapi di sini pembelinya bukan prestasi, artinya juga tidak laku.
Ya. Jadi lelang ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak laku karena tidak ada peminat atau tidak ada penawaran. Lelang yang ditahan karena tidak ada penawaran yang sampai batas nilai limit. Kalau nggak lelang yang pembelinya one prestasi. Itulah pengertian dari lelang ulang. Selanjutnya kita bahas berkaitan dengan jangka waktu pengumuman lelang untuk eksekusi barang bergerak. Kalau tadi barang tidak bergerak, sekarang lelang eksekusi barang bergerak. Jangka waktu untuk pengumuman lelang eksekusi barang bergerak di sini saya ambil contoh yaitu lelang eksekusi fidusia. Dilaksanakan paling singkat adalah 6 hari kalender, cukup sekali pengumuman. Dengan media pengumuman adalah surat kabar harian. Jadi pengumumannya sekali, paling singkat 6 hari kalender dengan media surat kabar harian. Bagaimana kalau tidak laku? Apabila ingin dilakukan lelang ulang, maka ketentuan tersebut tetap berlaku, yaitu paling singkat 6 hari kalender untuk pengumuman lelangnya dengan menggunakan media surat kabar harian. Dalam hal ini, untuk lelang eksekusi barang bergerak, ada pengecualiannya berkaitan dengan jangka waktu pengumuman lelang, yaitu berkaitan dengan benda sitaan pasal 45 KUHP. Disebutkan bahwa barang yang lekas rusak atau busuk atau membahayakan atau jika biaya penyimpanan barang terlalu tinggi tidak boleh kurang dari 2 hari kerja. Jadi pengumumannya tidak boleh kurang dari 2 hari kerja. Begitu juga berkaitan dengan ikan dan sejenisnya, hasil tindak pidana perikanan tidak boleh kurang dari 1 hari kerja. Jadi itulah pengecualian berkaitan dengan lelang eksekusi barang bergerak. Selanjutnya berkaitan dengan jangka waktu lelang eksekusi pajak untuk barang bergerak. Kalau tadi lelang eksekusi barang bergerak saja, jangka waktunya adalah 6 hari kalender. Kalau sekarang untuk lelang eksekusi pajak untuk barang bergerak, paling singkat adalah 14 hari kalender. Pengumumannya cukup sekali. Jangka waktunya 14 hari kalender. Medianya di sini ada 2. Apabila nilai limit keseluruhan kurang dari 20 juta, maka bisa menggunakan tempelan, selebaran atau media elektronik. Tetapi kalau itu nilai limit keseluruhan lebih dari 20 juta, maka pakai surat kabar harian dalam 1 kali pengumuman lelang. Jangka waktu pengumuman dan pelaksanaan lelang non-eksekusi wajib dan lelang non-eksekusi sukarela adalah sama. Baik itu barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Yang membedakan adalah jangka waktunya. Kita lihat dulu untuk barang tidak bergerak. Di mana untuk pengumuman lelang barang tidak bergerak, di sini dilaksanakan paling singkat adalah 7 hari kalender. Pengumumannya cukup sekali, medianya sama, yaitu surat kabar harian. Sedangkan lelang barang bergerak, di sini paling singkat adalah 5 hari kalender. Cukup sekali dan medianya juga memakai surat kabar harian. Dalam hal ini ada pengecualian berkaitan dengan lelang barang bergerak, lelang non-eksekusi wajib, boleh kurang dari 5 hari kalender, tetapi tidak dapat kurang dari 1 hari kalender apabila barang bergerak tersebut yang mudah busuk atau kedaluarsa. Jadi itu pengecualiannya. Untuk lelang ulang bagaimana? Sama. Baik itu barang tidak bergerak, barang bergerak. Untuk lelang ulang dilakukan untuk barang tidak bergerak paling singkat 7 hari kalender. Sekali pengumuman, medianya surat kabar harian. Untuk barang bergerak juga sama. Pengumumannya sekali, paling singkat 5 hari kalender. Medianya adalah surat kabar harian. Jadi tidak ada perbedaan berkaitan dengan lelang ulang. Untuk lelang non-eksekusi wajib maupun lelang non-eksekusi sukarela. Baik, sampai di sini dulu materi kuliah kali ini.
Nanti apabila ada kekurang jelasan atau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan melalui WA grup masing-masing kelas. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, stay at home, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.